Hai, welcome to Maharis Clinic YouTube channel. Hari ini bersama saya Dr. Kevin Maharis dengan saya Dr. Ricky Maharis. Dan hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai Botox yang banyak ditanyakan melalui Google. So stay tuned. What is Botox used for? Is it safe? Yang paling sering kita gunakan itu untuk mengatasi kerutan dinamik. Jadi kerutan dinamik itu pada saat teman-teman senyum, kalau ada kerutan di samping mata, pada saat merenung ada kerutan di tengah-tengah yang angka 11, atau pada saat menaikkan alis banyak kerutan di dahinya, itu indikasi yang paling banyak digunakan untuk Botox. Jadi Botox sendiri merupakan bahan yang disuntikkan ke dalam bawah kulit yang digunakan untuk merelaksasi otot-otot yang hipertrofi ataupun membesar. Indikasi lainnya yang kita gunakan juga bisa digunakan untuk pengecilan wajah. Wajah yang terlihat terlalu chubby atau terlalu kotak bisa kita buat lebih slim atau terlihat lebih V-shape dengan menggunakan Botox. Dia berguna untuk menghilangkan kerutan-kerutan halus. Neckband atau leher yang mulai terlihat segi bisa dikerjakan Botox juga. Indikasi lain seperti advanced acne yang disebabkan oleh aktivitas kelenjar minyak yang berlebih juga bisa dikerjakan dengan Botox. It's an off-label indication, tapi banyak telah kita lakukan dengan hasil yang cukup baik. Jika ditanyakan apakah safe atau tidak, ini merupakan prosedur yang safe. For sure, it's very safe. And what age should I get Botox? Tricky question, karena banyak yang beranggapan, oh saya masih terlalu muda untuk Botox. Tapi pada kenyataannya, kebanyakan pasien yang menginginkan tampilan yang lebih slim, yang lebih V-shape, itu biasanya pasien-pasien yang lebih muda. Karena mereka suka, with that trend of V-shape face. Penggunaan Botox sendiri biasanya ketika kita sudah mulai aging, yaitu saat kita telah melewati masa teenager atau pubertas, mungkin sekitar umur 20 tahun. I had patients yang usianya 15-16 tahun melakukan Botox untuk pengecilan rahang. Dan ada juga pasien-pasien yang masih teenagers melakukan Botox untuk pengecilan pori-pori dan untuk menurunkan aktivitas dari kelenjar minyak untuk controlling their acne. Botox ini memang identik banget digunakan oleh usia-usia lanjut, but actually Botox itu bagus juga untuk digunakan untuk mencegah terjadinya kerutan halus. Yes, I am beautiful. Apakah Botox bisa menghilangkan jerawat? Mungkin Botox bukan first line treatment. Kalau pasien datang dengan jerawat nggak langsung kayak, oh Botox solusinya. Bukan. Botox bisa bantu untuk menghilangkan jerawat ketika kita melakukan pengenceran dengan tepat dan disuntikan ke bawah kulit. Dia juga bisa mengontrol kemerahan, kelenjar keringat maupun kelenjar minyak. Tapi Botox dapat digunakan untuk beberapa tipe jerawat, terutama tuh yang kelenjar minyaknya hyperactive dan sangat berminyak wajahnya. Botox bisa kita lakukan sebagai adjunctive treatment atau treatment tambahan dari treatment-treatment lainnya untuk memberikan hasil yang lebih baik di treatment jerawat. Is Botox permanent? Botox is not permanent, jadi pada umumnya Botox itu ketahanannya 4-6 bulan. Jadi harus dilakukan pengulangan jika efektivitasnya sudah berkurang. Apa yang tidak dibolehkan setelah Botox? Pasien-pasien atau teman-teman yang nonton yang udah melakukan Botox lebih dari 10 tahun yang lalu, sering tuh dikatakan sama dokternya, oh setelah Botox jangan tiduran telentang dulu, jangan jungkir balik dulu, jangan menghadap ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Itu advice seperti itu udah jarang saya beri sekarang karena cara penyuntikan Botoxnya udah slightly different. Tipe penyuntikan yang kita lakukan sekarang, intradermal injection, it's very safe to do whatever activities you like right after Botox treatment. Yang tidak boleh dilakukan setelah Botox yaitu melakukan pemijitan ataupun menekan daerah tersebut karena dapat menyebabkan cairan Botox itu bermigrasi ke otot-otot sekitar yang mungkin kita tidak inginkan. Bolehkah olahraga setelah Botox? Boleh, itu sering saya lakukan. Sebaiknya tidak langsung ya, at least 1 hari setelahnya baru boleh olahraga. Apakah Botox mengandung ban? Interesting question. Jadi Botox tidak mengandung pork substance
directly, tapi memang salah satu protein yang digunakan untuk mengkultur bakteri yang menciptakan cairan botox ini itu berasal dari babi. Botulinum toxin sendiri memiliki beberapa merek. Beberapa merek memang masih mengandung kandungan dari hewan seperti babi. However, kalau kita bicara botox itu kan generic brand yang kita paling terkenal, botox dari Allergan. Namun beberapa merek botox juga tidak menggunakan bahan hewan seperti babi, tapi menggunakan bahan hewan seperti dari sapi. What lasts longer, Botox or filler? Untuk ketahanannya otomatis filler lebih tahan lama karena filler merupakan hyaluronic acid dan botox itu merupakan muscle relaksan atau merelaksasi otot. Filler for sure, karena botox itu setelah 4-6 bulan dimetabolize oleh badan kita sendiri, sedangkan filler bisa bertahan hingga tahunan. How much does Botox cost? Botox itu cost-nya bervariasi tergantung dari jenis botox yang digunakan dan juga skill dari penyuntik. Oke, kalau dari harga itu variatif. Variatif bisa mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Kenapa variatif? Tergantung dari dosis yang dipakai, unit yang dipakai, dan brand dari botox tersebut yang kita pakai. Can you start Botox once you start? Of course. Jadi kalau pasien udah berasa, oh kerutan saya sudah termanage dengan baik, setelah pengulangan botox sama beberapa tahun berturut-turut, merasa oh wajah saya sudah cukup slim dan sudah cukup ideal, tidak perlu dibotox lagi, then we stop doing botox at that area. Bisa-bisa saja, jadi tergantung dari masing-masing orang, apakah dia mau maintenance atau dia membiarkannya saja untuk kerutan-kerutan itu kembali lagi. Jadi istilah kata botox itu seperti potong rambut ya. Ketika kamu tidak potong rambut lagi, rambutmu akan kembali seperti awalnya. Sekian merupakan commonly googled question about botox. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode kali ini, mudah-mudahan membantu. Dan jika kalian suka video ini, kalian bisa like, subscribe, komen, dan share. Kalau kalian masih memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. And see you on our next video. Bye!